Di atas langit Ukraina, malam tidak lagi sekadar gelap. Ia telah menjelma arena tempat ribuan rudal dan drone Rusia menari liar, meninggalkan jejak kehancuran seperti lukisan horor yang terus diperbarui. Dari matahari tenggelam hingga pagi kembali lahir, gelombang serangan itu mengubah kepanikan menjadi bagian dari kehidupan, dan kehancuran jaringan vital negara hanyalah prolog bagi bencana yang lebih besar sedang menunggu. Terjepit di sudut tanpa ruang bernapas, Ukraina kini dipaksa memilih antara dua jurang yang sama-sama mematikan, menyerah atau lenyap. Penderitaan itu tumbuh dari satu strategi Rusia yang dingin dan tanpa ampun. Mereka menarget jantung energi serta listrik Ukraina, penyangga terakhir jutaan warga jelang musim dingin yang kejam. Begitu salju turun, dingin akan menjadi algojo, ratusan ribu rumah berubah menjadi ruang penyiksaan beku tanpa pemanas, menjadikan waktu musuh paling mematikan. Disinilah dilema itu merobek Kyiv. Haruskah mereka menghentikan perlawanan demi menyelamatkan rakyat dari kematian karena membeku? Atau tetap mempertahankan tanah airnya, meski berarti menantang murka musim dingin yang tak mengenal belas kasihan? Ну, там все у нас йде нормально. Деякі хочуть долучитися в системі цього. Pada Sabtu dini hari, 29 November, Ukraina terjaga bukan oleh alarm kota, melainkan oleh guncangan yang mengoyak langitnya. Rusia membuka malam dengan gelombang serangan besar. 36 rudal disusul lebih dari 600 drone melesat memasuki ruang udara Ukraina, menyerbu berbagai wilayah termasuk jantung negara, Kyiv. Moskow menyebutnya aksi presisi, tetapi bagi warga yang mendengar ledakan demi ledakan, presisi hanyalah kata yang kehilangan makna. Ketika fajar datang, keheningan yang seharusnya menyelimuti Ukraina justru digantikan oleh dentuman lanjutan. Serangan berubah menjadi irama yang memaksa rakyat terjaga sepanjang malam. Rusia mengklaim serangan ini sebagai balasan atas operasi Ukraina sebelumnya. Dengan menyasar fasilitas energi dan industri militer, mereka berharap Kyiv mundur dan berhenti menantang Moskow. Walaupun volumenya tidak sebesar serangan-serangan pemusnah besar lain, dampaknya tetap menghantam keras. Di Kyiv, 2 orang tewas, 2 lagi kehilangan nyawa di Dnipropetrovsk, dan 2 lainnya tercatat di Kyiv Oblast serta Kherson. Di ibu kota, 38 warga mengalami luka-luka akibat serpihan dan puing bangunan yang runtuh. Namun tragedi terbesar justru datang setelah ledakan mereda. Serangan itu membuat 500 juta penduduk di Ukraina bagian barat tenggelam dalam kegelapan, tepat ketika suhu musim dingin terus merosot. Banyak rumah hanya mendapatkan listrik sekitar 8 jam pada hari-hari terburuk pemadaman. Kota-kota terpaksa hidup dengan raungan generator yang memecah malam, sementara bau solar merayap ke setiap sudut jalan. Lampu jalan sering tidak menyala, memaksa warga berjalan dengan senter di tangan. Simbol betapa rapuhnya kehidupan akibat serangan Rusia terhadap jaringan energi Ukraina. Вимкнення. Це необхідно, щоб у подальшому уникнути аварій, зазначили в ДТЕК. Di atas kertas, serangan seperti ini mestinya mustahil terjadi. Ukraina telah dipagari oleh berbagai sistem pertahanan udara terbaik dari barat. Patriot milik Amerika, Iris-T buatan Jerman, NASAMS dari Norwegia, ditambah sederet sistem lain yang dirancang untuk menutup celah sekecil apapun. Namun kenyataannya, semua perisai itu tetap tidak mampu menahan gelombang serangan Rusia 100%. Pertanyaannya, bagaimana Rusia bisa menembus benteng udara sekuat itu? Rahasianya ada pada jumlah. Pada serangan Sabtu lalu, Rusia meluncurkan sekitar 600 drone ke langit Ukraina. Angka yang langsung membuat para analis sepakat bahwa ini bukan serangan biasa. Menurut pengamat militer, ratusan drone itu digunakan sebagai pemancing untuk menguras amunisi sistem pertahanan udara Ukraina. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, bukankah strategi ini boros dan merugikan Rusia karena harus mengorbankan begitu banyak drone? Ternyata tidak. Rusia bukannya membuang peralatan mahal.
Yang mereka gunakan adalah Shahed 136, drone murah buatan Iran yang oleh Rusia diberi nama Geran. Jika satu rudal jelajah dapat menelan ongkos ratusan ribu hingga jutaan dolar, satu unit Geran hanya berkisar 10.000 hingga 50.000 dolar. Dengan biaya seperti itu, mengirim ratusan drone sekaligus tidak membuat anggaran perang Rusia tersedot habis. Dan jangan salah, murah bukan berarti tidak berbahaya. Geran bukan sekadar umpan. Drone ini mampu berfungsi sebagai senjata yang benar-benar efektif. Dengan mesin dan kapasitas bahan bakar yang efisien, Shahed 136 dapat terbang hingga kecepatan 185 km per jam dan menempuh jarak sekitar 2.500 km sebelum menghantam target. Saat mencapai sasaran, hulu ledak seberat 50 kg yang dibawanya mampu memberikan daya rusak signifikan, menjadikannya pilihan ideal untuk menyerang fasilitas strategis seperti kilang minyak, depot energi, atau stasiun infrastruktur penting lainnya. Rusia memadukan jumlah, harga murah, dan kemampuan memadai menjadi satu strategi yang membuat pertahanan Barat kewalahan, dan Ukraina menerima pukulan yang sulit dibendung. Walau ratusan drone Geran melintas sebagai pemancing, pusat serangan Rusia sesungguhnya ada pada satu senjata yang jauh lebih mematikan, rudal jelajah kaliber. Inilah amunisi yang memainkan peran utama, senjata yang dirancang untuk menghancurkan fasilitas strategis Ukraina tanpa memberi ruang bagi korban untuk bersiap. Kaliber adalah pukulan yang datang setelah badai umpan, dan serangannya meninggalkan luka dalam di berbagai wilayah Ukraina. Keunggulan kaliber terletak pada gaya terbangnya. Rudal jelajah ini menyisir permukaan tanah pada ketinggian sangat rendah, membuatnya sulit dibaca radar dan sangat ideal untuk menyerang infrastruktur penting dari jarak jauh. Namun ada satu kemampuan kaliber yang membuat para pengamat menilai rudal ini sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional Ukraina. Pertanyaannya, apa yang membuatnya begitu mengerikan? Perdebatan muncul dari jangkauan tembak kaliber. Ada sumber yang menyebut radiusnya sekitar 1.500 km, sementara informasi lain menyatakan ia mampu mencapai 2.500 km. Dari sinilah muncul spekulasi. Varian 1.500 km dikatakan membawa hulu ledak konvensional, sementara versi dengan jangkauan 2.500 km diduga dilengkapi muatan termonuklir. Ditambah lagi, kaliber mampu melesat 3 kali kecepatan suara sekitar 3.700 km per jam dan tetap stabil meski terbang di ketinggian hanya 20 meter. Kombinasi ini membuat kaliber menjadi salah satu rudal jelajah yang hampir mustahil dihentikan. Selain kaliber, ada satu senjata lain yang diduga ikut tampil sebagai aktor utama dalam serangan Rusia baru-baru ini, rudal hipersonik Oresnik. Banyak analis menaruh perhatian pada rudal ini karena karakteristiknya yang ekstrim, kecepatannya luar biasa, manuvernya agresif, dan peluang untuk mencegatnya nyaris nol. Pertanyaannya, seberapa menakutkan kemampuan sebenarnya dari Oresnik? Para pengamat memperkirakan bahwa Oresnik mampu melesat hingga 10 kali kecepatan suara, atau sekitar 3 km per detik. Artinya, rudal balistik ini dapat mencapai kecepatan puncak sekitar 12.300 km per jam. Angka yang menjelaskan kenapa Rusia berani menyebut rudal ini hampir mustahil dicegah. Kemampuan tersebut belum berhenti di situ. Data lapangan menunjukkan bahwa Oresnik membawa 6 hulu ledak sekaligus dan keenamnya dapat dilepaskan secara mandiri untuk menyerang target berbeda dalam satu lintasan. Ditambah jangkauan tembak yang diperkirakan berada di kisaran 2.500 hingga 3.000 km, bahkan berpotensi menembus 5.000 km, rudal balistik ini pada dasarnya mampu menjangkau seluruh Ukraina dari berbagai titik peluncuran Rusia.
Dengan kombinasi kecepatan ekstrem, manuver yang sulit diprediksi, dan daya rusak yang tersebar, tidak mengherankan jika sistem pertahanan udara Ukraina tampak tidak berdaya menghadapi serangan tersebut. Dampaknya pun terasa langsung dan dalam bagi Ukraina. Dari pihak Rusia, hampir tidak ada penjelasan panjang lebar. Rusia hanya memberikan konfirmasi singkat mengenai serangan 29 November itu tanpa menambahkan detail lain. Reaksi berbeda datang dari Ukraina yang jelas terpukul oleh skala serangan tersebut. Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha, menyampaikan tanggapan keras, menuding bahwa Rusia menjalankan strategi perang yang berisi dua tujuan sederhana namun brutal, membunuh dan menghancurkan. Very important signal of support. Thank you very much that Ukrainians. Di sisi lain, Presiden Volodymyr Zelensky memilih tidak larut dalam komentar mengenai serangan itu. Fokusnya langsung beralih pada langkah-langkah pertahanan. Dalam pernyataannya, Zelensky menegaskan bahwa Ukraina tidak boleh menyia-nyiakan satu hari pun untuk memastikan ketersediaan rudal pertahanan udara. Ia menekankan bahwa segala kebutuhan untuk melindungi negara dan menekan Rusia harus segera dipenuhi tanpa penundaan.